semuanya, selamat siang. Saya dengan Tiara. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemenin oleh salah satu guru wali kelas dari SMA BPK Penabur Bogor, yaitu ada Ibu Raya. Bu Raya, boleh say halo? Halo. Oke, teman-teman, saat siang ini kita nggak sendiri juga nih, kita lagi sama Jason Susanto. Mungkin dari teman-teman yang sekolah di SMA BPK Penabur Bogor udah kenal siapa Jason Susanto. Oke, jadi mungkin Miss akan spill sedikit ya Jason. Boleh. Profil singkat Jason nih. Oke, jadi Jason Susanto ini adalah sang pro player Valorant yang konon katanya menjadi salah satu pro player yang terkuat di Asia Tenggara. Wow, luar biasa sekali bukan? Oke, jadi tercantum juga nih teman-teman di dalam beberapa laman berita, katanya Jason di tahun lalu juga pernah nih berlaga di VCT 2021 di Berlin. Nah, nanti ini kita akan bongkar nih Jason semuanya. Nanti kamu boleh ceritain semuanya ke teman-teman kamu. Oke. Mungkin Miss singkat aja spillnya. Kamu boleh lebih lanjut untuk perkenalan dulu ke teman-teman yang lain. Silakan Jason. Jadi halo semuanya, nama saya Jason Susanto. Saya berumur 18 tahun dan saya berasal dari sekolah SMA BPK Penabur Bogor, kelas 12 MIPA. Dan sekarang saya main di Valorant, nama timnya adalah Peprex, mewakili tim dari Singapura. Oke, kamu nickname-nya adalah Forsaken. Iya. Boleh diceritain sedikit nggak sih apa arti dari nickname kamu? Sebenarnya arti dari nickname ini nggak ada arti gimana banget sih, soalnya nickname ini udah saya lama pakai dari game sebelum yang ini. Itu sebenarnya saya minta dibuatin teman, karena memang saya waktu itu karena masih kecil kan, terus nggak ada ide buat bikin nickname. Nah, masa nama nickname saya waktu itu kayak Jason S atau apa gitu kan kata orang apa gitu nanti. Iya. Jadi saya minta bantuan teman, nggak ada arti khusus sih sebenarnya. Oh, oke, dari game sebelumnya, berarti sebelum Valorant kamu sudah pernah main game online jenis lain dong? Iya, aku udah ikut kompetitif itu pas main Counter Strike Global Offensive juga. Oke, itu dari umur berapa Jason? Umur sekitar 12 tahunan sih. Itu tuh udah masuk ke dunia kompetitif. Oh, oke. Wah, keren banget, dari 12 tahun Jason sudah main game online, tapi ternyata bermanfaat game online-nya nih teman-teman. Oke Jason, boleh ceritain sedikit nggak sih awal dari kamu bisa sampai ada di titik ini tuh kayak gimana? Sebenarnya saya bersyukur juga sih, karena game sebenarnya game yang ini semua dikenalin awalnya sama koko saya. Dia itu yang pertama kalinya ngenalin saya ke game Counter Strike. Terus karena saya ngelihat kakak saya bisa masuk ke dunia kompetitif itu kan, dapat duit, dia dapat kayak keluar negeri segala macam. Kan saya juga jadi sebagai adik ya iri lah, termotivasi lah gitu kan ya. Nah, sampai ke titik ini sih ya mungkin karena apa ya? Karena saya ngelihat kakak saya udah seperti itu, terus saya juga belajar banyak dari dia. Ya saya cobalah awalnya main kayak have fun doang. Terus sampai tiba-tiba saya ngikutin suatu pertandingan online gitu kan, terus dilirik sama tim-tim yang dari Indonesianya, saya coba ditarik gitu kan, istilahnya ditarik sama tim mereka, terus saya masuk ke dunia kompetitif gitu sih. Oke. Nih awalnya kan kamu main game online, tentunya kamu belum menjadi sang pro player seperti saat ini dong, atau sudah jadi master nih dari awal 12 tahun? Kalau dikata pro player waktu itu belum sih, soalnya waktu itu kayak turnamennya masih kayak kan karena LAN ya kan, dia itu kayak warnet gitu. Anak warnet. Iya, ya, anak warnet gitu dulu. Tapi kalau sekarang dia beda, karena gamenya Valorant. Dia gamenya itu udah kayak dikenal banget sama semua negara gitu kan, Eropa ini. Dia itu dibuatnya di salah satu kayak panggung gitu, lebih gedenya lagi gitu. Jadi gitu sih. Oke, waktu awalnya berapa banyak sih waktu yang kamu habiskan atau yang kamu luangkan untuk kamu main game online nih? Karena kan tentunya 12 tahun masih usia, bisa dibilang usia yang masih sangat dini gitu, yang harusnya kamu fokus belajar. Iya. Nah, gimana tuh gitu? Kamu bisa memanage semuanya, terus kamu luangkan waktunya, membaginya itu seperti apa? Sebenarnya kalau dari waktu lamanya saya main game itu sendiri, dia kalau game Valorant ini itu kan kebetulan karena masih online gitu kan sekolahnya gara-gara corona. Terus saya pulang sekolah itu biasanya kalau nggak jam setengah 1, jam 1. Nah, mungkin saya dihitungnya dari jam 1 tersebut saya latihan sampai jam
latihan itu biasa kalau tim saya itu sampai jam 8, jam 9 malam bisa sampai 8 jam. Nah, tapi itu di sela latihan itu ada kayak break kayak sejam 2 jam. Nah, di situ saya ulangin waktu saya buat ngerjain tugas atau apa ulangan yang buat besoknya gitu. Oh, oke. Jadi sebisa mungkin kamu tetap luangkan juga antara kamu main games dengan studi belajar kamu gitu ya. Wow, luar biasa Bu Raya. Oke, Jason. Nah, ini kan tentu dengan istilah game online. Ini stigmanya biasanya negatif nih di mata orang tua. Miss pengen tahu nih, gimana sih tanggapan orang tua kamu waktu pertama kali banget kamu main game online sampai ada di titik saat ini? Apakah awalnya mereka kontra atau melarang-larang kamu, Jason kamu main games terus ya, atau kayak gimana? Boleh dong diceritain. Justru sebenarnya dari awal banget semua orang tua saya setuju kalau saya main game. Soalnya karena dari papa sendiri, dia kan waktu dulu buka warnet gitu kan, kebetulan di komputer juga bidangnya gitu kan. Terus karena koko saya yang lebih duluan terjun, terus dia bisa apa ya namanya, kayak nyimbangin lah sekolahnya sama game dia bisa juara-juara segala macam. Jadi papi sama mami saya support banget sih. Mungkin yang nggak supportnya kalau misalnya waktu itu pernah saya main game gitu kan, turnamen segala macam. Tapi di satu sisi nilai saya jelek gitu. Nah, itu paling kayak dimarahin terus diancamnya nggak boleh main game lagi gitu kan. Kan saya jadi takut juga kan. Jadi ya gitu sih. Oke. Jadi karena game juga kamu seneng main game, kamu hobi main game, terus kamu termotivasi juga ya bahwa kamu mau tidak mau juga kamu harus seimbang semuanya. Juga belajar harus balance seimbang, betul sekali. Nah, Jason, kalau Miss baca-baca nih, karena kan Miss sebelumnya udah research nih. Kalau Miss baca-baca katanya kamu adalah seorang adik dari pro player juga. Namanya Kevin Susanto. Gimana ini ceritanya kakak adik bisa sama-sama hobi di game online? Lebih jago siapa nih, Jason atau kakaknya? Kalau dari kakak sendiri, dia game yang saya mainin sama saya itu beda. Kalau dia masih Counter Strike, kalau saya Valorant gitu kan. Lebih jago mana ya, kalau di gamenya dia ya dia, kalau saya masing-masing pada tempatnya ya. Itu memang sama-sama hobi yang sama ya? Iya, hobinya main game semua. Berarti kalau main sering barengan gitu ya? Enggak juga sih. Malah sering berantem sih. Papa mama barengan gitu. Kalau main bareng malah suka berantem nanti. Oke. Jason, boleh diceritain nggak nih, karena kan kamu beberapa terakhir ini kan banyak nih mungkin prestasi-prestasi kamu dari dunia e-sport. Nah, boleh diceritain prestasi apa aja sih yang udah kamu raih dari selama kamu berkecimpung di dunia game online? Kalau yang dari online-nya itu tuh di Valorant itu saya udah menangin kayak VCT. Jadi VCT itu saya jelasin dulu ya, turnamen VCT itu dia dibagi kayak ada 3 stage. Jadi stage 1, stage 2, stage 3. Terus kalau udah masuk VCT, udah menang, itu ntar dia masuknya ke master. Nah, yang ke masternya itu dia buat ke luar negerinya. Nah, abis dari master itu ada master 1, ada master 2, baru abis itu ke champion. Nah, kebetulan yang saya sudah menangin itu di VCT udah ada juga VCT stage 1. Saya lupa tapi juara berapa, kayak juara 2, juara 1 waktu itu. Karena baru awal masuk, juara berapa ya, juara 3, juara 2 kalau nggak salah. Lawannya dari mana aja tuh? Kalau aku dari Malaysia dan Singapura. Iya, jadi dia kalau Indonesia ada Malaysia, Singapura. Penasaran juga nih, apa sih emang yang membuat kamu sampai akhirnya pengen aktif atau terjun ke dunia e-sport nih? Apa apa yang sebelumnya itu ada di angan-angan kamu nih? Sebenarnya buat yang belum tahu aja ya, sebenarnya tuh cita-cita saya bukan kayak jadi profesional gamer gitu dulunya. Dulunya saya cita-citanya jadi pendeta. Wow, jauh banget nih. Jauh banget. Pendeta sama pro player, jauh banget. Nah, tapi karena memang dari dunia game ini saya udah bisa ngebanggain orang tua saya, terus bisa nyari uang buat orang tua saya kan. Di pikiran saya, kenapa enggak gitu? Ya udah, jadi saya nurusin ke game inilah. Karena sampai kamu sekarang melihat memang akan ada jalan baik melalui game ini ya, karena sampai pada akhirnya kamu pun bisa banyak prestasi yang kamu raih dari game online. Tidak selamanya memang game online itu stigmanya negatif ya, selamanya sih. Tergantung dari kita bagaimana tergantung dari perspektif masing-masing. Betul. Nah, Jason, kan kamu merupakan dari bagian tim Paper Rex. Nah,
boleh diceritain sedikit aja tentang tim kamu dari Papers itu, kamu terdiri dari berapa tim, terus teman-teman kamu itu asalnya dari mana aja? Jadi sebenarnya Paper X ini dia terbentuk pas kita main Counter Strike Global Offensive. Oke. Jadi sebelum masuk tim Paper X ini, saya itu masuk ke tim negara Cina, namanya JMT. Itu masih Counter Strike Global Offensive. Nah, setelah organisasi yang saya bubar, itu saya ditarik sama tim yang namanya Paper X. Paper X itu berasal dari tim Singapura, isinya itu ada 5, 2 orang Indonesia, 2 orang Singapura, dan 1 lagi orang Malaysia. Oke. Wow, berarti dari macam-macam negara ya? Iya. Apa dalam satu tim kamu aja, kamu nggak cuma dari Indonesia doang, tapi kamu Bener. juga dari berbagai macam negara. Itu gimana tuh caranya supaya bisa kompak? Karena kan tentu beda negara beda juga dong caranya. Ya sebenarnya satu sih, intinya harus ngebangun komunikasi yang baik sih. Kita harus solid ya. Harus solid sih. Iya, oke. Ini Miss mau singgung tentang yang baru-baru banget nih, masih anget nih loh Bu Raya. Di tanggal 27 Maret lalu Jason ikut tanding terus sampai akhirnya berhasil akan berlaga di Islandia, benar? Iya, benar, di Yang Reykjavik. akan pergi kapan nih? Tanggal 4 April, Oke, tanggal 5. tanggal 4 April Jason akan pergi loh teman-teman ke Islandia untuk berlaga game online Valorant ya di Yep. sana. Oke, nah Jason boleh nggak sih diceritain kamu waktu saat kemarin bertanding Grand Final, berarti ya kemarin pada Yeah. saat 27 Maret itu ya, itu Asia Pasifik ya tingkatnya. Iya, Asia Oke, Pasifik. itu boleh diceritain nggak sih kamu lawan tim apa tuh sampai akhirnya kamu bisa mengalahkan mereka gitu, dan apa sih strategi dari Paper Rex? Oke. Kalau dari turnamennya sendiri kan ASEAN Pasifik ya. Kita waktu itu kita ketemunya lawan tim Singapura, habis itu tim Thailand. Nah, kebetulan di Grand Final ini kita lawan tim Thailand namanya Sersia, dan kita menang unggul 3-2 skornya. Oke. 3-2 itu sama tim Thailand Sama ya? tim Thailand ya. Oke, emang biasanya kalau bertanding gitu bersama beberapa tim sih Jason? Tergantung sih sebenarnya, bisa ada banyak sih sebenarnya, ada 16 tim, 12 tim, tergantung yang masuk ke VCT-nya. Oke. Nah Jason, Miss itu sampai research melalui Twitter kamu loh. Oh, gitu. Sama Twitternya Paper Rex. Di Oh, iya. Twitternya Paper Rex itu ternyata di-spill sedikit Bu Raya nih. Gimana caranya Jason manage waktu. Sampai ada loh Jason itu jam-jam misalnya sampai wow, ini sampai jam 8 harus ngapain, jam sekian harus mulai belajar, jam sekian harus apa. Itu luar biasa Ya, banget itu Jason. kalau nggak salah pas waktu di Berlin deh. Oh, itu pas waktu di Berlin ya? Iya, Kayak gitu kamu yang ngatur waktunya? Ya, maksudnya saya niatan dari saya sendiri. Kalau misalnya kan kalau di Berlin kan dia beda berapa ya? Kalau nggak salah waktu itu di Berlin sekolahnya jam 6.30 pagi kan, kalau di Indonya. Di sana tuh masih jam kayak 1 pagi, makanya kayak saya ya udah ikut aja meskipun kayak masih ngantuk-ngantuk lah. Oh, oke. Jadi ya sudah mau tidak mau dan tidak memang mau. harus gitu. Iya. Belajar juga tetap jalan. Wah, Bu Raya luar biasa banget. Boleh dong Bu Raya kasih apresiasi apa gitu? Sangat salut sih. Sangat gitu salut ya. Karena kan memang kalau dari kita bicara ya sama guru-guru yang lain, Jason termasuk anak yang nggak pernah dikomplain sama guru, masalah tugas, masalah nilai itu nggak pernah dikomplain. Wow. Karena memang kembali lagi seperti mungkin ya, komunikasi beliau dengan Jason sama orang tua juga sangat baik. Iya. Jadi ketika pun orang tuanya menuntut harus balance, dia bertanggung jawab. Iya betul. Jadi Jason juga tetap masih mempunyai prioritas lain selain game online gitu kan, yaitu belajar gitu. Apalagi sekarang Jason kelas 12 ya. Iya. Oke, ini rencananya mau lanjut kuliah atau mau ya udah adalah fokus aja jadi pro player gitu. Kayaknya mau coba jadi pro player dulu sih. Soalnya kebetulan nanti mungkin habis kalau udah lulus, pengennya sih rencananya ke Singapura buat nge-bootcamp bareng mereka berlima di sana gitu. Sama tim Paper Sama Rex. tim Paper Rex, biar bisa ngumpul bareng. Berarti nanti ke sana dulu ya. Iya. Oke. Itu berarti kalau sama tim Paper Rex, momen-momen kumpulnya kalau pada saat memang lagi tanding atau memang ada waktu tertentu nih kalian untuk kumpul-kumpul juga? Kumpul secara di real life-nya atau di real life-nya kalau gitu? waktu itu sih di real life cuman kayak pertandingan sih. Awal kali ketemu itu pas di Berlin malah. Nah ini yang kedua kalinya nih ketemu berlima nanti. Jadi selama ini cuma virtualan aja Selama ini gitu? cuma virtual online, soalnya nggak bisa kesana juga kan ada corona. Keren banget, tapi bisa solid kayak gitu sampai mereka bisa keluar negeri gitu, bisa memenangkan, meraih prestasi. Itu keren banget sih Jason, karena kan sebelumnya maksudnya
kalian belum ketemunya baru tahun lalu di Berlin, terus tiba-tiba bisa meraih prestasi yang sama bersama, itu solid yang luar biasa gitu, keren. Nah Jason, Miss penasaran juga nih, e-sport ini akankah jadi hobi sekedar kamu atau akan kamu jadikan profesi kamu ke depannya? Sebenarnya memang kalau di e-sport ini mungkin dijadiin profesi, tapi ya mungkin nggak selamanya gitu. Kayak paling sekarang kan saya umur 18, paling sampai saya umur 25, 26 itu bakalan saya jadi profesi dulu sih. Tapi mungkin buat kedepannya paling saya cari kerjaan lagi pasti nantinya. Oke, masih pengen explore yang lain ya. Oke. Bu Raya, boleh kalau misalkan Bu Raya ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin saya mau tanyakan ini kali ya, kan ini lagi persiapan ke sana. Mungkin apa aja nih yang perlu dipersiapkan sebelum kamu berangkat nanti ke Islandia? Yang pasti kita siapin ini sih, di sana kan karena cuacanya dingin banget ya, sampai 4 derajat gitu kan, sampai SS. Ya paling baju-baju dingin, terus jaket, kaos kaki, terus mental sih sama fisik harus disiapin. Mental ya yang pasti. Iya. Oke. Sama ini juga sih, kayak kamu kan tahun lalu seperti tadi yang kita disampaikan itu ya, ikut lomba VCT 2021 di Berlin begitu kan. Nah itu kan tanpa pendampingan orang tua nih begitu kan, ini juga tanpa pendampingan orang tua. Nah gimana nih kira-kira perasaan kamu? Sebenarnya awalnya itu saya takut juga sih, soalnya kan waktu itu saya ke Berlin kebetulan karena waktu itu visa saya sebenarnya hampir gagal jadi tuh. Wah, soalnya saya masih umur berapa ya, 17, masih 17 kan. Nah harus minta persetujuan gitu kan, kayak telat banget lah. Jadi yang teman saya yang dari Indo dia udah pergi duluan. Saya berangkat ke sana perginya sendirian. Bener-bener sendirian. Berarti luar biasa banget. Nggak ada teman sama sekali. Itu first time juga jangan-jangan? First time juga berangkat sendirian. Jadi ya awalnya takut, cuman mau gimana lagi kan. Wow, nekat ya. Nekat. Luar biasa. Iya, semangat banget. Oke, sama ini Jason kan berarti ini kalau dalam satu tim paling muda. Iya, aku paling muda. Ada satu lagi sih sebenarnya, dia masih umur 18 sama kayak saya sekarang. Tapi dia lebih tua setahun, bentar lagi 19 tahun ini. Tapi tetap kamu paling muda. Aku paling muda. Keren banget. Yang lain masih pada umur 22 ke atas. Sudah jauh lebih matang sebenarnya, tapi kamu bisa berirama seimbang sama mereka, itu luar biasa keren loh Jason. Oh ya, kan ini ya masa sekarang ini kan memang kalau game online itu udah merambah kemana-mana ya. Bahkan mungkin yang seumuran kamu juga, teman-teman kamu pasti banyak sebenarnya yang main game gitu. Cuma kan ada lagi juga stigma yang belum memandang e-sport itu suatu yang positif gitu kan. Nah kalau menurut Jason kira-kira kedepannya e-sport ini gimana sih kedepannya gitu? Peluangnya atau mungkin ada nggak masa depan kira-kira di e-sport itu? Sebenarnya kalau dibilang ada masa depannya pasti ada kalau e-sport, tapi mungkin balik lagi ke diri kita sendirinya gitu. Kalau misalnya kita bisa meyakinkan ke orang tua kita bahwa kita bertalenta di bidang ini, pasti akan kedepannya pasti akan baik gitu di bidang e-sport. Ya sebenarnya perspektif dari masing-masing sendiri sih. Kalau yang dibilang tadi kan, kalau misalnya kita bisa ngebuktiin, ya pasti orang tua pasti bakal setuju juga gitu. Oke. Jadi akan selalu didukung ya, tapi memang sebenarnya semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Dimana kita bisa memanfaatkan hal yang tadinya mungkin menjadi stigma negatif nih di mata masyarakat, terutama orang tua nih tentang game online, tapi kalau diri kitanya bisa memanfaatkan dengan positif, dengan baik, itu pasti akan benar banget. Jadi keberhasilan buat diri kita juga. Nah teman-teman nggak perlu khawatir nih yang suka game online, yang penting kalian bisa memanfaatkan cara kalian bermain game online, kalian bisa menyeimbangkan, menyelaraskan cara kalian juga belajar. Kalian bisa belajar sama Jason nih gimana caranya. Oke. Mungkin boleh dikasih tipsnya Jason, mungkin ya tipsnya, atau saran lah sama teman-teman yang pemula atau mungkin yang masih takut nih benar-benar terjun ke e-sport. Tipsnya yang penting ya, jangan sampai orang tua kita marah gara-gara game. Itu aja sih. Mantap. Buat seneng terus. Iya. Baik-baikin aja orang tua kasihan. Baik-baikin aja terus biar selalu disupport. Biar selalu disupport. Oke deh, yang terakhir deh, apa pesan yang ingin disampaikan ya agar teman-teman yang lain juga termotivasi. Ini sebenarnya kan Jason kelas 12 ya. Mungkin saya mengarahkan ke ya ada aja kan teman-teman yang terkendala dalam PJJ. Tapi Jason ini bisa keluar
dari PJJ, bisa jadi pemenang, kan itu hebat. Keren banget. Apa pesan kamu terhadap teman-teman yang masih sekolah gitu? Ya pesan dari saya ya satu sih guys, yang paling terutama harus diprioritasin itu sebenarnya sebagai anak siswa kan kita belajar ya, prioritasin lulus dengan nilai baik dulu gitu. Kalau misalnya kalian punya hobi lain yang kalian senangin, kalian bisa lakukan, tapi ya harus mikir juga kalau misalnya kalian masih sekolah gitu kan, terutama nilainya itu harus baik gitu guys, biar orang tua kalian nggak marah, terus biar nggak ngerugiin orang lain, malah nguntungin diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya kayak saya kan nilainya oke lah, tapi di satu sisi hobi saya juga jalan gitu sama profesi. Jadi ya itu sih, prioritasin lulus sekolah dulu guys dengan nilai yang baik. Oke. Kamu punya hobi lain selain main game kah? Waktu itu saya suka main ini sih, bola sebenarnya, cuman nggak begitu terlalu sih. Emang anaknya sporty banget ternyata ya Jason. Hobi lainnya ternyata bola. Oke, Jason boleh dong nih, mungkin untuk terakhir aja deh. Sebelum kamu nanti pergi ke Islandia ya, boleh dong disampaikan mungkin beberapa kalimat mungkin untuk tim dari Paper Rex. Siapa tahu nanti mereka nonton nih di sini. Buat tim Paper Rex sama fans-fans dari tim Paper Rex, jangan lupa support terus tim Paper Rex, dan saya dan juga tim Paper Rex akan berusaha ngelakuin yang terbaik nanti di Islandia dan membawa nama baik negaranya. Itu aja sih. Wow, luar biasa banget. Ternyata keren banget Jason. Ini juga jadi motivasi nih buat temen-temennya yang lain, bahwa memang sekolah juga sangat mendukung gitu ya. Kita nggak hanya memfokuskan anak-anaknya di akademik, tapi mendukung juga kalau ada anak-anak yang memang punya bidangnya di non-akademik gitu. Oke, teman-teman, jadi itu tadi perbincangan singkat kita bersama sang pro player Jason Susanto atau Forsaken nickname-nya atau nama kerennya di game online, bersama dengan wali kelasnya Ibu Raya. Nah, oke teman-teman, sekian wawancara kita bersama Jason Susanto. Saya Tiara, pamit undur diri. Dadah!